Pada try-in bridge dilakukan yaitu yang pertama evaluasi adaptasi bridge yaitu sesuai dengan finishing line. Lalu setelah itu evaluasi warna bridge apakah sesuai dengan warna gigi asli pasien. Setelah itu lakukan cek oklusi dental bridge dengan gigi antagonis. Lalu setelah itu jika sudah sesuai dan pas maka dapat dilakukan insersi dental bridge. Pastikan operator menggunakan APD yaitu berupa masker, handscoon, dan chest koas. Setelah itu jika sudah maka dapat dilakukan persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dipersiapkan yaitu yang pertama diagnostic set, yaitu berupa kaca mulut, sonde lurus, sonde half moon, pinset, dan ekskavator. Setelah itu cotton roll, cotton pellet, glass plate, dental bridge, luting semen GIC tipe 1, plastic filling instrument. Pada tahapan insersi bridge, yang pertama dilakukan yaitu melakukan aplikasi dentin conditioner pada gigi abutment yang sudah dilakukan preparasi dengan menggunakan cotton pellet atau microbrush. Setelah itu dapat dilakukan angin-anginkan dengan menggunakan 3-way syringe. Lalu isolasi gigi abutment tersebut dengan menggunakan cotton roll pada sisi bukal maupun lingual. Lalu jika sudah, lakukan manipulasi luting semen dengan membawa powder ke arah liquid menggunakan spatula dengan cara melipat. Lalu setelah itu, setelah didapatkan konsistensi yang pas atau homogen, maka lakukan aplikasi luting semen pada gigi tiruan jembatan atau setelah itu, insersikan dental bridge tersebut pada gigi abutment hingga didapatkan posisi yang pas. Lalu, bersihkan sisa semen luting pada area servikal, yaitu pada sisi bukal dan lingual. Lalu yang terakhir yaitu cek oklusi gigi pasien menggunakan articulating paper dan pastikan gigi pasien beradaptasi dengan baik pada gingiva gigi abutment. Jika terdapat warna pada gigi tiruan, dapat dilakukan selective grinding pada area yang terwarnai menggunakan bur. Setelah melakukan insersi kepada pasien, maka yang selanjutnya dilakukan yaitu komunikasi, instruksi, dan edukasi. Komunikasikan kepada pasien untuk menghindari makan menggunakan gigi yang baru dipasang, yaitu gigi tiruan jembatan atau dental bridge. Lalu setelah itu, instruksikan pasien untuk menghindari mengunyah maupun menggigit, makan makanan yang terlalu keras maupun lengket. Lalu setelah itu, instruksikan pasien untuk tetap menjaga kebersihan rongga mulut 2 kali sehari, yaitu dengan cara menyikat gigi setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Lalu untuk membersihkan area servikal dari gigi tiruan jembatan tersebut atau dental bridge dapat menggunakan dental floss atau interdental brush. Lalu setelah itu, instruksikan pasien untuk kontrol 1 minggu setelah insersi dan 1 bulan setelah insersi, itu untuk dilihat apakah terdapat keluhan dan evaluasi pada gigi tiruan jembatan tersebut. Namun jika terdapat keluhan sebelum waktu yang telah ditentukan, seperti gigi tiruan jembatan tersebut atau dental bridge yang lepas, goyang maupun terdapat nyeri, maka dapat segera mengunjungi kembali ke operator. Lalu setelah itu, tanyakan dan pastikan kepada pasien apakah pasien benar-benar sudah mengerti terhadap instruksi yang sudah disampaikan oleh operator. Hal-hal
yang dilakukan pada saat kontrol baik 1 minggu maupun 1 bulan pasca insersi, yaitu yang pertama dilakukan evaluasi pada gigi tiruan jembatan tersebut. Dilakukan evaluasi yang pertama yaitu evaluasi pemeriksaan subjektif, yaitu anamnesa, ditanyakan kepada pasien apakah pasien terdapat keluhan atau tidak setelah pemasangan gigi tiruan tersebut. Setelah itu jika sudah, maka dapat dilakukan pemeriksaan objektif. Untuk pemeriksaan objektif, evaluasi yang dilakukan yaitu terdapat pemeriksaan palpasi, perkusi, dan mobilitas. Lalu setelah itu, jika tidak terdapat keluhan pada pemeriksaan objektif tersebut, maka dapat dilakukan evaluasi pada jaringan gingiva sekitar gigi tiruan jembatan tersebut atau dental bridge, yaitu dilihat apakah terdapat inflamasi, kemerahan maupun pendarahan pada area gingiva tersebut. Setelah itu, lakukan cek oklusi dengan menggunakan articulating paper yang diletakkan pada oklusal dari dental bridge tersebut. Instruksikan pasien untuk melakukan gerakan menggigit dan mengunyah dengan arah ke kanan, kiri, depan, dan belakang. Lalu setelah itu, ambil articulating paper dan dilihat apakah terdapat teraan warna pada area dental bridge tersebut. Apakah jika terdapat warna, maka dapat dilakukan selective grinding dengan menggunakan bur untuk mengurangi area yang terdapat kontak prematur tersebut.